warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Uqudul Jen fi Bayani Huquqiz Zawjain. Sekarang dari baris pertama, waqala Abdullah bin Mas'ud, halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi'ulumihi. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, telah berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan mana saja atau istri mana saja, da'aha zaujuha, yang diajak oleh suaminya, ila firashihi, ke atas ranjang. Suaminya mendehem-dehem, masih kode. Fasawwafat, saufa itu kan akan ya. Sawwafat, nanti ya, tunggu, ntar mas, tunda. Fasawwafat bihi, hatta yanama, hingga suaminya tertidur kesal nungguan. Ustaz Asri sampai kesal nungguan. Fahiya mal'unatun, fahiya, maka istri seperti itu mal'unatun, dilaknat. Suaminya tidurnya jadi dalam keadaan dongkol ya. Jangan begitu nanti ya Ustaz. Ya. Wa ayyuma imra'atin kalahat ay abasat, dan setiap istri yang abasat, bermuka manyun, bermuka masam, fi wajhi zaujiha, di hadapan suaminya. Adapun salaki manyun, monyong, enggak ada senyum-senyumnya, sehingga suaminya tidak senang. Fahiya fi sukhtillahi, maka istri seperti itu berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Ila an tudhahikahu wa tastarbi. Tudhahikahu fi'il mudhari berasal dari kata dhahaka. Kalau dhahika tertawa, kalau dhahaka mengajak tertawa. Hingga si istri itu mau bercanda lagi dengan suaminya, ngajak ketawa lagi. Wa tastarbihi, ay tatlubu ridahu, hingga si istri itu meminta kembali ridho suaminya, meminta maaf. Wa qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Nabi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Kangjeng Rasul pernah bersabda, ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha, perempuan mana saja yang manyun di hadapan wajah suaminya, illa qamat min qabriha muswaddatal wajhi, nanti kelak ketika hari kiamat ia bangkit dari kuburnya dalam keadaan wajahnya muswaddah, hitam. Nauzubillah. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha, dan perempuan mana saja, istri mana saja yang keluar rumah bi ghairi idzni zaujiha, tanpa seizin suaminya. Maksudnya si istri ini pergi keluar rumah, istrinya tidak senang atau tidak setuju, tidak diizinkan oleh suaminya, tapi ia masih maksa. Kata suaminya jangan, kekeh masih mau pergi. La'anat sal malaikatu hatta tarji'a, malaikat, ia dilaknat oleh malaikat hingga ia kembali, ai ila baitihi, hingga si istri itu kembali ke rumah. Wa qala Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bi ghairi idnihi illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syams.
Tidak ada perempuan atau istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, kecuali istri tersebut akan dilaknat oleh kullu syai'in, semua makhluk, tolaat alaihi syamsu, yang tersinari oleh matahari. Artinya oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, hatal haitani fil bahr, hingga ikan-ikan yang ada di laut ikut melaknat. Seorang istri keluar pada udah jelas nggak diizinkan oleh suami, ya malah pergi sama temen-temennya, itu membacakan sama temen-temennya, suaminya udah ngelarang. Itu semua makhluk Allah yang dilewati oleh istri itu melaknatnya. Artinya pelajarannya apa? Seorang istri boleh keluar rumah jika seizin suami atau minimal sepengetahuan suami. Waalaikumsalam. Seizin suaminya. Jangan sampai seperti yang dalam lagu dangdut, ya, pulang kerja istrinya tiada, jangankan secangkir kopi, malah nggak ada. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah, ku pulang malam karena nggak tahan, dan seterusnya. Qalat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'syarun nisa'i, wahai kaum perempuan, para istri, lau ta'lamunna bihaqqi azwajikunna, seandainya kalian tahu, benar-benar mengetahui apa saja kewajiban kalian terhadap suamimu, alias hak-hak suami darimu, la ja'alatil mar'atu minkunna, maka pasti seorang istri dari kalian tamsahul ghibaro an qudamai zaujiha bihurri wajhiha, maka pasti, kata Aisyah, seorang istri akan rela membersihkan debu yang ada di kaki suaminya bihurri wajhiha, dengan bagian wajahnya. Nah, ini Syekh Nawawi dalam hadis ini beliau tidak menyebutkan siapa rawinya dan lain-lain atau derajat hadisnya. Ini yang disebut di sini memang banyak sekali hadis Nabi, tapi sayang sekali tidak ada penjelasan tentang derajat hadisnya, sahih, tingkat kesahihannya. Kemudian ba'dhi wajhiha, seorang istri akan rela mengusap debu yang ada di kaki suami dengan bagian dari wajahnya, dengan pipinya yang halus, yang licin, dipakai untuk mengusap debu yang ada di kaki suami. Begitu. Berikutnya an Aisyah, masih dari Aisyah, annaha qalat, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di baris yang sama, ayun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati, manusia mana yang paling pantas diagungkan, dihormati oleh seorang perempuan, oleh seorang istri? Qala zaujuha, Rasul menjawab, suaminya. Qultu fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alar rajuli, terus kalau bagi seorang laki-laki, siapa yang orang yang paling harus atau pantas dihormati? Qala ummuhu, Nabi menjawab, ibunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satun, ada 3 kelompok orang manusia, la yaqbalullahu lahum sholatan, Allah tidak akan menerima sholatnya. Wala tarfa'u lahum ilas samai, sebentar, wala turfa'u lahum ilas samai hasanatu, dan tidak akan diangkat kebaikan mereka ke atas, artinya tidak akan diterima amal ibadah kebaikan mereka. Siapa saja yang 3 itu? Yang pertama, al-abdul abiqu, ay al-haribu bila udrin, hamba sahaya, ini zaman dulu ketika masih ada perbudakan, yang kabur, haroba itu kabur dari majikannya bila udrin, tanpa alasan yang dibenarkan. Itu sholatnya tidak akan diterima, amal ibadah atau amal kebaikannya juga tidak akan diterima. Yang kedua,
Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zaujuha. Dan seorang istri yang dimurkai atau dimarahi oleh suaminya. Linahwi nusuzin. Misalnya karena nusuz. Maksudnya istri yang nusuz sehingga suaminya tidak senang. Nusuz itu adalah, ya seperti yang sering Ustaz sebut, nusuz itu adalah istri yang membangkang sedangkan suaminya adalah suami yang soleh. Suaminya baik, sudah menunaikan tugasnya, membayar nafkahnya, berlaku santun, muasyarah bil ma'ruf. Tapi istrinya masih membangkang, maka itulah istri nusuz. Nah, istri nusuz ini sehingga suaminya marah ini tidak akan diterima sholat. Hatta yarda anha zaujuha, hingga suaminya mau memaafkan. Yang ketiga wasukron hatta yashuwa, yaitu orang yang secara sengaja mabuk-mabukan hingga ia siuman atau sadar dari mabuknya. Hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, idza qalatil mar'atu li zawjiha, jika seorang istri berkata pada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, enggak ada baik-baiknya kamu mah suamiku. Itu maksudnya seorang istri yang berani melawan suaminya hingga ia menafikan kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Faqad habito amaluha, maka perempuan yang seperti ini adalah perempuan yang sia-sia amal perbuatannya. Ai idza ankarat ma taqaddama lahu minal ihsan, istri yang tidak mensyukuri nikmat. Suaminya baik, menunaikan kewajiban, tapi si istrinya ankarat, mengingkari nikmat itu. Yang ada malah memarahi suami. Maka istri seperti ini adalah diancam amal perbuatannya sia-sia, tidak bernilai pahala. Nah, ini beberapa baris di bawahnya ada hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin sa'alat zaujaha at-talaqa. Perempuan mana saja yang menantang ke suaminya minta diceraikan. Terus, tolak ayeuna. Ceraikan aku. Perempuan atau istri yang menantang diceraikan ke suaminya tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Tanpa ada alasan, tanpa ada udzur yang bisa dijelaskan. Begitu. Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka hukumnya haram bagi istri seperti itu raihatul jannah, wewangian atau aroma surga. Aromanya saja sudah terlarang bagi perempuan seperti itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Sauban. Nah, ini yang kita baca malam hari ini adalah hadis-hadis Nabi, beberapa hadis Nabi yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Jen. Nah, hadis-hadis ini berbicara tentang kewajiban seorang istri terhadap suami. Kepatuhan total yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Bahkan ada beberapa ancaman yang diberikan, yang disampaikan kepada para istri yang melawan atau membangkang terhadap suaminya. Memang sekali lagi kalau kita baca teks ini ya, termasuk hadis-hadis yang kita baca tadi, sangat terkesan bahwa kaum perempuan sangat terpojok ya. Dari kemarin kita baca halaman-halaman ini, yang nampak dari teks yang kita baca ini adalah bagaimana seorang suami itu memiliki kekuasaan yang absolut, yang mutlak di hadapan istrinya. Dan sebaliknya istrinya benar-benar kal mamlukah, ibarat tawanan, ibarat budak belian di hadapan suaminya, tidak bisa berlaku apa-apa. Membelanjakan harta pun harus seizin suami, memberi makan kepada
berbagi makanan kepada teman tetangga yang ada di luar rumah pun harus seizin suami. Begitu keluar rumah tanpa izin suami itu adalah sebuah dosa. Kalau ia manyun di hadapan suami sehingga suami tidak senang, diancam nanti di akhirat si istri seperti ini akan berwajah legam, gelap. Nah, maka apa pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari teks-teks ini? Syekh Nawawi Al-Bantani menulis teks ini didasari oleh kondisi sosiokultural tertentu. Beliau menulis ini di tanah Arab ya, beliau tinggal di Mekah pada masa itu sekitar 2 abad yang lalu ya, di Mekah, di Saudi Arabia, di Hijaz. Kaum perempuan memang benar-benar terisolir dari kehidupan sosial. Baru sekarang ini, baru 1 tahun terakhir ini kaum perempuan di Saudi bisa keluar rumah, bisa nyetir mobil, bisa menonton pertandingan sepak bola, bisa menjadi polisi, tentara. Kalau pada masa lalu, apalagi zaman 200 tahun yang lalu, itu benar-benar memang dikurung di dalam rumah. Kemudian pelajaran berikutnya bahwa kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kodrat dan mana yang merupakan gender ya, seperti yang pernah disampaikan. Kalau kodrat itu adalah fitrah, bawaan, sudah bawaan dari sana. Perempuan melahirkan bayi, menyusui bayi itu adalah kodrat, tidak bisa ditukar dengan laki-laki. Laki-laki adalah kepala keluarga, laki-laki adalah imam dalam sholat. Itu adalah sudah tugas kaum laki-laki, tidak bisa ditukar dengan perempuan. Itu sudah nas, sudah teksnya seperti itu. Itu tidak bisa digugat, tidak bisa diubah. Tapi kalau gender, ini yang mungkin bisa berubah sesuai perubahan zaman atau budaya. Apa itu gender? Gender itu lahir dari kultur budaya, dibuat oleh alam pikiran manusia. Misalnya apa? Perempuan itu lemah, perempuan itu pasti kalah, laki-laki itu pasti lebih pintar. Nah, itu gender. Pemimpin itu yang nggak boleh perempuan, itu gender. Kalau untuk mencari nafkah itu benar, itu adalah tugas laki-laki dalam fikih. Tapi kalau ada anggapan perempuan nggak bisa bekerja, nggak bisa mencari nafkah, itu adalah gender. Itu adalah pemahaman yang bias gender, yang masih harus diluruskan. Nah, masalahnya di masyarakat kita, ya, teks-teks seperti ini, apalagi di masyarakat yang berpaham masih tradisional, teks-teks yang ada dalam kitab kuning ini sering dianggap sebagai sesuatu yang sudah final, sesuatu yang sakral yang tidak bisa diubah, sehingga ini dijadikan doktrin. Padahal bagi kita sebagai kalangan santri yang tercerahkan, kita membaca teks klasik, tapi pemaknaan kita terhadap teks-teks klasik ini harus kontekstual, disesuaikan dengan kondisi kekinian, kelayakannya, kecocokannya, karena ini adalah hasil ijtihad. Begitu. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil